الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiril insan. Ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wal alan la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Jamaah salat maghrib dan juga menanti salat isya yang diberkati Allah. Marilah bersama-sama pada malam hari ini kita menambah pengetahuan tentang hal-hal yang telah dibahas dari malam selanjutnya, dari malamnya lalu ke malam selanjutnya, yaitu berkenaan yang pada hari ini giliran berkenaan dengan zakat produktif. Jamaah yang berbahagia, kenapa judul ini perlu kita angkat beberapa kali? Karena ini adalah sebuah kebutuhan dan sekaligus untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Yaitu yang pertama-tama, zakat adalah sumber ekonomi utama di dalam Islam. Dan sumber ekonomi lain juga ada seperti sedekah, hibah, ghanimah, dan lain-lain sebagainya yang barangkali semua jamaah yang sudah memahaminya. Berkenaan dengan zakat produktif, barangkali untuk membedakan dari zakat yang lain adalah zakat produktif adalah zakat melalui uang tunai, yaitu bukan benda, bukan sawah, bukan kebun, bukan toko, tetapi adalah lebih cenderung kepada uang tunai, dan uang itu dikelola secara produktif yang sehingga akan melahirkan manfaat yang lebih besar dalam penanganan ekonomi umat. Jamaah yang berbahagia, hal ini kita anggap penting karena ini adalah kebutuhan zaman sekarang ini. Karena apa? Karena zakat yang sudah berlaku dalam bentuk tradisional konvensional, yaitu kurang menjawab kebutuhan zaman. Bahkan kadang-kadang karena misalnya sawah, jadi kalau sawah diwakaf itu lahirnya manfaatnya setahun atau 6 bulan, dan kalaupun tidak ada halangan. Sementara dengan zakat uang ini, uang itu digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Apakah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya, sehingga uang itu bisa dimanfaatkan sesuai kehendak di kebutuhan di lapangan. Maka ini dianggap sebuah solusi untuk menjawab ekonomi umat Islam pada akhir-akhir ini. Jamaah yang berbahagia, ini dianggap penting. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena zakat adalah sesuatu yang sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Itulah salah satu sumber keuangan dalam Islam.
Bahkan sebuah negara akan dianggap maju karena fungsi dari zakatnya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia bisa dikatakan zakat sebagai ukuran untuk menuju kemajuan sesuatu bangsa. Karena apa? Karena ini juga menjawab tantangan di lapangan. Apa tantangan? Kita sering memberi wakaf yang sifatnya konsumtif, bahkan tidak bergerak, bahkan yang lebih bahaya lagi kalau tidak dikelola dengan baik. Apalagi ada penyimpangan, ada yang tidak tertib di lapangan. Ini sering merugikan bagi si wakif sendiri dan dari tujuan daripada wakaf itu sendiri. Maka karenanya zakat produktif ini juga untuk menjawab tantangan di lapangan yang berkesan bahwa ekonomi umat Islam ini tidak bergerak karena sifatnya monoton, tidak pernah dirubah dan sebagainya. Bahkan di samping fungsi jenis-jenis zakat juga masih terikat dengan apa yang ada yang kita baca. Jadi tidak membahas masalah misalkan dalam bentuk ekonomi modern ini. Kami sudah juga menulis disertasi dulunya memperoleh S3 yaitu tentang zakat zakat jasa, yaitu zakat yang waktu itu juga dikaji oleh para ulama. Bahkan waktu kami dulu mempertahan disertasinya adalah hadir Ketua Majelis Ulama Aceh Pak Muslim dan juga dari Medan Dr. Namanya sudah lupa nama, nanti akan ingat. Dokter yang kedua-duanya adalah berasal dari Dayak. Jamaah yang berbahagia, maka untuk menjawab kesan-kesan yang tidak bagus dalam Islam, maka dipikirkanlah terobosan. Di antaranya adalah menghidupkan zakat produktif. Sebagaimana di Masjid Raya ini sudah ada badan zakat yaitu Amil yang dikelola oleh Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman Peduli Umat, dan ini sudah ada 25 objek. 5 objek yang semuanya sudah menghasilkan. Bahkan kemarin saya dengar, karena kami adalah salah seorang pengawas, sudah menghasilkan setiap tahun 360 juta. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masjid, baik untuk petugas, baik untuk sarana dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian agama kita ini sebenarnya sangat mampu menjawab kebutuhan. Hanya saja kita kurang peduli. Lebih-lebih zakat sekarang diberikan orang yang bercocok tanam seperti padi, kebun juga tidak ikut karena tidak ada dalam kitab yang kita pelajari. Sebenarnya kalau dalam mazhab lain, semua potensi ekonomi yang melahirkan nilai-nilai uang wajib zakat. Inilah yang diperkerasai oleh pembesar-pembesar masa lalu seperti Umar bin Abdul Aziz. Semua yang berbentuk sumber-sumber uang dikenakan zakat. Diambillah pada harta-harta yang magaling, yaitu yang dirampas oleh negara, itu dikenakan zakat dan sebagainya. Maka karenanya terkenallah pada masa Umar bin Abdul Aziz itu umat itu sangat kaya. Bahkan ada bahasa yang saya baca adalah kitab Fiqh Zakat yang dikarangan oleh ulama terkenal, bahwa zakat itu bahwa
Yang dimaksudkan dengan zakat ini adalah dianggap penting karena dalam Islam juga ini menjadi rukun. Jadi dengan demikian Islam bidang ekonomi salah satu sendi serta satu rukun daripada Islam di samping salat, puasa, haji dan syahadat. Dengan demikian jamaah berbahagia, kita membahas masalah zakat adalah sesuatu kebutuhan sekarang. Bagaimana menghidupkan lebih-lebih dengan menghidupkan masjid. Bukan saja masjid Baitur Rahman ini yang sudah kita akui semua dan sudah berjalan dengan baik, tetapi banyak juga di kampung-kampung masjid itu kurang didukung oleh dana. Hanya saja dengan dana yang terbatas. Maka dengan demikian perlulah diingat bahwa syariat Islam itu sangat peka sehingga nilai-nilai Islam itu tidak pernah ketinggalan. Misalnya Islam itu ada 3 pasang yang dianggap yang sangat penting. 3 pasang, salah satu layak balu ahaduhuma bighairil akhar, yaitu tidak diterima oleh Allah 3 pasang kalau hanya satu saja meninggalkan yang lain, pasangan yang lain. Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Kita taat kepada Allah dan harus juga taat kepada Rasul. Itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dan menunaikan zakat. Orang rajin salat tapi tidak melakukan membayar zakat, maka zakat salatnya tidak ada arti karena pasangannya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga washkurni waliwalidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur dua ibu bapa. Maka kalau ada orang dalam Islam ini kurang peduli pada orang tua, berarti telah meninggalkan satu pasang, yaitu bakti kita kepada Allah tidak ada arti. Jadi dengan demikian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia, sumber-sumber harta lain tentu kita sudah sama. Kalau di Aceh ini adalah sumber dari harta warisan, dari harta hibah dan lain-lain. Jadi bagaimana untuk menghidupkan ekonomi umat? Pertama diperkerasai oleh masjid, karena masjid pusat kegiatan umat. Maka misalnya di Aceh ini mulai dipikirkan bahwa masjid-masjid itu harus hidup. Salah satu di antaranya menghidupkan ekonomi. Di antaranya adalah dengan harta-harta zakat, di samping harta sedekah, hibah dan sebagainya. Seperti kemarin Arab Saudi sudah membantu sumber dana untuk membangun kepentingan pendidikan barangkali di antaranya, yaitu sampai lebih 155 miliar. Ini adalah sesuatu perkembangan yang sangat menggembirakan. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita ada sebuah kewajiban yaitu peduli terhadap ekonomi. Kita harus memperhatikan kebutuhan ekonomi. Pertama adalah pendidikan ke depan, harus mendidik anak-anak mandiri sehingga tidak tergantung kepada kasihan orang, yang sehingga ada kesan bahwa Indonesia pada umumnya adalah tenaga orang-orang Indonesia kurang diperhatikan. Yang pertama malas, sehingga di Arab Saudi juga yang diterima dari Thailand, dari Filipina dan sebagainya dianggap orang Islam itu adalah, meskipun tidak semua, tapi umumnya adalah tidak memberi contoh yang baik. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang dan lain sebagainya. Maka dengan demikian
kita harus mendorong bagaimana umat peduli kepada ekonomi. Seperti masjid. Masjid itu adalah ada kewajiban bersama. Tidak mungkin kita mengharap datang saja ke masjid untuk salat, sementara kebutuhan masjid kurang diperhatikan. Maka memperhatikan masjid melalui sumber-sumber dana, apakah sedekah, apakah zakat, hibah dan sebagainya, itu harus didorong. Dan inilah sebagai contoh yang pernah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, Islam maju pada masa lalu karena peduli bidang ini. Kita juga mengenal bagaimana inisiatif daripada Rasulullah mendorong untuk bersedekah. Maka kita kenal Abu Bakar yang menghibahkan hartanya seluruhnya. Coba dihitung harta saya berapa. Maka semuanya disumbangkan untuk kepentingan agama. Yang kedua, ada yang separuh, ada yang sepertiga, dan ada yang menurut mampu. Sehingga dana umat pada waktu itu melimpah. Bahkan inilah yang terkenal dengan masa Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang miskin. Kenapa tidak orang miskin? Karena sangat peduli dalam bidang ini. Sehingga mencari orang miskin sulit sekali pada waktu itu. Di samping orang juga tidak suka menggantung pada zakat orang. Maka ada ketika pemerintah Umar bin Abdul Aziz patroli ke daerah-daerah, maka ada yang baitul malnya penuh dengan harta zakat. Maka dimarahilah, kenapa tidak dibagi-bagi? Maka pengurus di sana, pengurus harta zakat di sana dijawab, bukan tidak dibagi, sudah dibagi dari siang sore, ya, tapi masih datang lagi. Maka yang ada ini adalah yang baru, sedangkan yang lama sudah dibagikan. Nah, maka terkenallah Umar bin Abdul Aziz karena tidak ada orang yang miskin yang membutuhkan dana. Dan di samping orang juga tidak suka menerima sedekah. Bahkan ketika ada orang yang dikasih zakat, tidak mau terima, serahkan saja pada orang lain. Sikap mandiri inilah yang dibina oleh Rasulullah SAW. Maka terkenallah masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemerintah yang paling adil di dunia, karena tidak ada orang yang melarat pada waktu itu, terutama negara Islam. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, Islam maju kalau kita mengamalkan semua aspek kehidupan. Jangan hanya kita terikat dengan tradisi-tradisi lama. Apa tradisi lama? Kepedulian kita terbatas, wawasan ilmu kita juga terbatas. Nah, jadi inilah yang dibutuhkan zaman sekarang untuk menggali potensi baru. Apa saja yang bisa disumbangkan oleh umat Islam? Maka hadis Rasulullah telah dinyatakan, man kana lahu ilmun fayatasaddaq bi ilmi, wa man kana lahu malun fayasaddaq malihi, wa man kana lahu quwwatun fayasaddaq bi quwwatihi. Artinya, barang siapa yang memiliki ilmu, marilah mengembangkan ilmunya, bersedekah melalui ilmu. Seperti yang kita kenal di Aceh dengan banyaknya pendidikan daya-daya, itu semuanya adalah panggilan daripada agama kita. Demikian pula harapan dari hadis ini bagi orang yang memiliki harta, fa'tasaddaq bi malihi, bersedekahlah dengan harta. Demikian pula bagi orang yang memiliki potensi diri, kekuatan dan sebagainya, berkorbanlah dengan tenaga dan pikirannya. Jadi dengan demikian agama kita ini sangat lengkap
Tidak ada sudut-sudut yang bisa dinilai negatif. Semuanya sudah ada contoh dan sudah dipraktekkan. Maka karenanya kita sangat terkenal dengan kebijakan pemerintah dalam membangun zakat. Maka dengan demikian apa artinya? Di Aceh yang sekarang sudah berlaku syariat Islam, mari kita memberi contoh. Semua masjid-masjid ini adalah memiliki dana yang cukup. Di antaranya adalah dengan dana zakat, dana hibah, dana sedekah dan selainnya. Tentu saja ini didorong oleh ilmu kita yang kita terima daripada guru-guru kita. Dan permasalahan sekarang, karena kami dulu menjadi pengawas di Baitul Mal, jadi sekarang sudah karena berpindah sudah berakhir dengan umur 70 ke atas, tidak boleh lagi di sana. Intinya apa? Bahwa zakat yang dalam bentuk produktif ini sudah sangat banyak. Bahkan kalau dulu ada diperkirakan sampai 1 tahun itu 1,5 miliar. Sekarang mungkin sudah lebih. Bahkan kami pernah juga diwakafkan sehektar tanah untuk membangun pesantren. Karena kami dulu membangun pesantren sampai di Banda Aceh ditawarkan ada tanah untuk membangun pesantren. Tapi berhubung kami bertugas di Medan, bertugas di Banten, bahkan bertugas ke Manado, harta itu tidak sempat diurus, maka diserahkanlah kepada Baitul Mal, dan harta itu sudah ada di Baitul Mal. Ini adalah kepedulian juga di antara orang Islam dalam rangka mengembangkan. Memang tujuan kemarin uang tanah itu adalah untuk dibuat pusat pendidikan pelaut, ya, karena berada di pinggir laut, ya, di daerah Nuhun dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan pembahasan kami, sudah saatnya lah kita menertibkan zakat di samping mendorong untuk suka menyumbang, karena setiap sumbangan itu tidak pernah rugi. Man akraba karogan asana bahulahu. Orang yang pernah menyumbang tidak berkurang. Kemarin sudah kami terangkan bahwa harta yang disumbangkan bukan berkurang, justru bertambah. Maka karenanya bagaimana para sahabat berkorban sehingga kita kenal sebagaimana Abdurrahman bin Auf mengorbankan semua hartanya mengikut Rasulullah, meninggalkan semua, tetapi Allah mengganti yang lain, dan beliau juga menjadi saudagar ketika berada di Madinah. Jadi demikian jamaah yang berbahagia yang perlu kita hayati bersama. Tentu saja hal ini sangat penting. Mungkin ke depan pemerintah harus terlibat langsung menertibkan zakat. Karena dulu kami waktu di Singli ada tanah sampai 35 gunca tanahnya. Tapi akhirnya tanah itu tidak terurus dengan baik. Bahkan orang yang mewakafkan ahli waris mengambil satu demi satu, yang sehingga menyebabkan harta agama menjadi berkurang. Kemudian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita harus melihat sejarah kebangkitan. Sesuatu tidak datang sendirian, tapi harus mampu membaca kebutuhan di lapangan, dan juga harus mampu menilai, melihat tantangan yang akan kita hadapi. Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, terutama dalam membangun harta wakaf di Masjid Raya. Karena Masjid Raya ini sudah ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah
pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Qirat. Ini Baitul Qirat, Baitul Rahman yang dulunya kami turut membina, tapi sekarang karena sudah lama tidak ikut lagi. Kemudian yang kedua, hal yang penting dalam kaitan ini adalah ada upaya ke depan. Aceh ini adalah pelopor dalam membangkitkan dana umat. Tidak kita tergantung, apalagi semangat orang Aceh ini dari dulu memang sudah sangat meyakinkan. Bahkan kami sangat terharu ketika kami ditugaskan oleh Mahkamah Agung memberi pendidikan kepada calon-calon hakim baru. Maka ditanyalah tentang zakat orang Aceh. Rupanya dalam catatan-catatan yang kami baca bahwa orang Aceh ini melalui kekayaan di Arab luar biasa. Bahkan yang kita kenal adalah Habib Buga. Itu satu di antara 19 objek zakat orang Aceh. Kenapa? Dan di mana yang lain? Karena yang lain diperuntukkan langsung di tengah-tengah masyarakat Arab. Maka sudah habis karena sudah digunakan untuk kepentingan sesuai dengan peruntukan bagi orang yang memberi wakaf. Adapun Habib Buga ini mewakafkan untuk jamaah haji, maka sampai sekarang bahkan sudah dibangun hotel, dan hotel ini kalau berapa tahun lagi sudah menjadi hotel itu milik Aceh semua. Mungkin kalau dananya sekarang adalah diberi 8 juta, mungkin ke depan bisa lebih banyak lagi karena sudah dimiliki penuh oleh masyarakat Aceh melalui badan wakaf. Maka karenanya dalam kesempatan ini, karena waktu ini habis, kami ingin mengajak di samping kita harus belajar juga bagaimana menghidupkan ekonomi. Jadi kami juga sangat tersentuh lebih dengan pendidikan hidayah, perlu diberikan pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi. Bahkan yang lebih banyak kita ini kurang memperhatikan bidang ini, dan insya Allah ke depan mungkin akan lebih peka dalam bidang penanganan terutama harta wakaf dan berbagai sedekah yang lain. Dan mudah-mudahan juga sudah dimulai. Ada beberapa masjid yang sudah mulai, yang kami lihat ada yang sudah membangun hotel dengan penghasilannya sampai 60 juta per bulan. Ada juga dalam bentuk Baitul Qirat, yaitu bantuan untuk pengusaha yang dulunya hanya 10 orang sekarang sudah 200 orang dan sebagainya. Maka akhirnya menyebabkan jamaah juga akan hidup. Yang memerlukan dana diberikan dana dalam pemberdayaan ekonomi. Untuk modal ada yang membuat kue dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian langkah-langkah ini perlu dipikirkan. Dan kami sudah diajak oleh pengurus masjid untuk memikirkan. Bahkan kemarin juga ada rapat untuk membangun semua kebutuhan masjid, termasuk membangun rumah-rumah baru. Apalagi ada rumah yang sudah diwakafkan dan sebagainya. Jadi berhubung waktu sudah habis, besok kita lanjutkan dalam hal bagaimana upaya ke depan dalam rangka memperkaya sehingga kita merasa harga diri lebih terhormat daripada meminta-minta yang justru tidak tentu bisa diberikan. Maka inilah yang penting pada kesempatan singkat ini
Mari bersama-sama, dan saya juga ingin, karena pelajaran ini berhubungan dengan maqasid syariah, yaitu tujuan daripada syariat Islam kita ini. Apa tujuannya dari segi ekonomi, salah satu di antaranya. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi على الشريعة wabarakatuh. الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih.